Sejak November 2025, saham Sofi mengalami tekanan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya sempat mencatat kenaikan hampir 100% sepanjang tahun, kini investor mulai mempertanyakan apakah momentum fintech ini masih berlanjut atau justru memasuki fase koreksi. Hari ini kita akan membedah saham Sofi Technologies, ticker Sofi di Nasdaq, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, katalis positif apa yang masih tersisa, dan risiko apa yang harus diwaspadai ke depan. Bayangkan sebuah perusahaan yang lahir dari keresahan mahasiswa Amerika. Tahun 2011, banyak anak muda kesulitan membayar pinjaman kuliah. Dari masalah itu, lahirlah Sofi, Social Finance, sebuah startup yang ingin membantu generasi muda keluar dari jerat utang pendidikan. Awalnya, Sofi hanya fokus pada student loan refinancing. Tapi seiring waktu, mereka menyadari satu hal, orang tidak hanya butuh solusi untuk utang, mereka butuh satu ekosistem keuangan yang lengkap. Dari sinilah perjalanan transformasi dimulai. Sofi mulai menambahkan layanan lain, pinjaman personal, hipotek rumah, kartu kredit, tabungan digital, hingga investasi saham dan kripto. Tidak berhenti di situ, mereka membeli Galileo, sebuah perusahaan banking as a service yang memungkinkan fintech lain membangun produk keuangan di atas infrastruktur Sofi. Dengan langkah ini, Sofi bukan hanya melayani konsumen, tapi juga menjadi tulang punggung bagi ekosistem fintech lain. Bayangkan sebuah perusahaan yang lahir dari keresahan mahasiswa Amerika. Tahun 2011, banyak anak muda kesulitan membayar pinjaman kuliah. Dari masalah itu, lahirlah Sofi, Social Finance, sebuah startup yang ingin membantu generasi muda keluar dari jerat utang pendidikan. Awalnya, Sofi hanya fokus pada student loan refinancing. Tapi seiring waktu, mereka menyadari satu hal, orang tidak hanya butuh solusi untuk utang, mereka butuh satu ekosistem keuangan yang lengkap. Dari sinilah perjalanan transformasi dimulai. Sofi mulai menambahkan layanan lain, pinjaman personal, hipotek rumah, kartu kredit, tabungan digital, hingga investasi saham dan kripto. Tidak berhenti di situ, mereka membeli Galileo, sebuah perusahaan banking as a service yang memungkinkan fintech lain membangun produk keuangan di atas infrastruktur Sofi. Dengan langkah ini, Sofi bukan hanya melayani konsumen, tapi juga menjadi tulang punggung bagi ekosistem fintech lain. Sumber pendapatan Sofi Technologies berasal dari 3 pilar utama, lending atau pinjaman, financial services meliputi tabungan, investasi, kartu kredit, dan lain-lain, serta teknologi platform Galileo dan Apex. Dari ketiganya, segmen lending masih menjadi penyumbang terbesar, tetapi financial services dan teknologi platform tumbuh paling cepat dan semakin signifikan dalam total pendapatan. Bayangkan sebuah mesin tua yang sudah bekerja sejak awal berdirinya Sofi. Mesin ini adalah pinjaman mahasiswa, pinjaman personal, dan hipotek rumah. Dari sinilah Sofi mendapatkan tenaga utama untuk bertahan hidup. Lending adalah fondasi, sumber pendapatan terbesar, ibarat roda penggerak klasik yang terus berputar. Meski sudah matang, mesin ini masih kuat menopang bisnis, walau pertumbuhannya mulai melambat. Seiring waktu, Sofi sadar bahwa orang tidak hanya butuh pinjaman. Mereka ingin tabungan digital, kartu kredit, investasi saham dan kripto, bahkan proteksi asuransi. Maka lahirlah mesin kedua, financial services. Mesin ini lebih modern, lebih cepat, dan lebih relevan dengan generasi muda. Pendapatan dari fee-based revenue melonjak, ibarat mesin baru yang mulai menyalip mesin lama. Inilah wajah masa depan Sofi, supermarket keuangan digital dalam satu aplikasi. Lalu ada mesin ketiga, yang bekerja di balik layar, Galileo dan Apex. Bayangkan ini seperti pabrik yang tidak hanya memproduksi untuk Sofi, tapi juga untuk fintech lain. Galileo menyediakan infrastruktur banking as a service,
sementara Apex mengurus clearing dan custody investasi. Mesin ini mungkin belum sebesar lending, tapi ia memberi diversifikasi dan membuka pintu bagi Sofi untuk menjadi tulang punggung ekosistem fintech global. Tabel ini berisikan sebagian kecil kinerja keuangan Sofi Technologies. Net profit margin fiskal year 2023 tercatat minus 14,27%, tahun 2024 menjadi 19,09%. Tahun 2023, setiap $100 pendapatan justru hilang $14. Tahun 2024 berubah drastis. Dari $100 pendapatan, $19 benar-benar menjadi laba bersih. Dari rugi ke untung, ini titik balik besar bagi Sofi. ROE fiskal year 2023 tercatat minus 6,53%, tahun 2024 tercatat menjadi 8,15%. Modal pemegang saham di 2023 justru menyusut 6%. Tapi di 2024, setiap $100 modal menghasilkan $8 keuntungan. Modal yang dulu bocor, kini mulai bekerja efektif. Sofi memang sudah menghasilkan uang tunai nyata. Tahun 2023, dari $100 pendapatan, $13 bisa langsung dipakai untuk bayar utang atau ekspansi. Tahun 2024 sedikit turun jadi $12, tapi tetap menunjukkan bisnis ini tidak hanya untung di atas kertas, ada uang tunai yang benar-benar masuk. Debt to equity, fiskal year 2023 tercatat 4,32 sementara tahun 2024 tercatat sebesar 4,47. Utang Sofi masih menumpuk, lebih dari 4 kali lipat modalnya sendiri. Tahun 2024 malah naik sedikit. Ibarat orang yang baru mulai untung, tapi masih membawa ransel berat penuh utang di punggungnya. Harga tertinggi saham Sofi yang pernah dicapai di November 2025 berada di level $32,73 dan harga penutupan kemarin berada di level $21,76 atau terkoreksi sekitar 33%. Kalau kita melihat harga penutupan harga Sofi pada perdagangan kemarin di $21,76 maka harga Sofi sekarang masih berada di atas fair value relatifnya yaitu di harga $15,40. Katalis positif bagi saham Sofi ke depan terutama datang dari profitabilitas yang mulai konsisten, ekspansi layanan keuangan digital, serta kemampuan menghasilkan arus kas bebas yang nyata. Selain itu, kemitraan strategis di bidang lending, inisiatif kripto, dan potensi rating valuasi oleh analis juga menjadi pendorong utama. Sofi memang berhasil mencetak laba di 2024, tetapi masih dibayangi utang yang sangat tinggi, profitabilitas yang baru seumur jagung, arus kas bebas yang relatif tipis, serta risiko regulasi dan pasar kredit yang bisa sewaktu-waktu mengguncang bisnisnya. Saham Sofi memang mulai menunjukkan kinerja positif di 2024 dan 2025. Tetapi apakah hal ini akan menyebabkan harga saham ini akan menguat, masih diperlukan waktu untuk mengamati khususnya kinerja bisnisnya di 2026. Namun jika harga saham cenderung tertekan secara ekstrim sampai melewati level konservatif, bukan tidak mungkin banyak pelaku pasar akan memanfaatkan momen ini untuk jangka pendek. Terus pantau pergerakan saham ini. Jika Anda ada saran mengenai saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.